Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai mata kuliah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produksi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi produksi. Kata produksi yaitu berasal dari kata bahasa Inggris production yang berarti penghasilan. Secara istilah, kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang maupun jasa. Kalau dalam bahasa Arab, produksi ini berasal dari kata intaj atau nataja, yang artinya produksi. Okay. Dalam kata lain, produksi yaitu membuat atau kegiatan yang dikerjakan dalam menambah nilai guna suatu barang. Misalkan kita mempunyai kayu, maka kayu itu dibuat menjadi lemari ataupun menjadi pintu dan lain sebagainya. Itu merupakan definisi dari produksi. Kegiatan produksi ini merupakan mata rantai dari kegiatan ekonomi yang lainnya. Kegiatan produksi ini akan merupakan rangkaian dari kegiatan konsumsi dan distribusi, di mana produksi ini akan menghasilkan suatu produk. Suatu produk ini nantinya yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian sebelum dikonsumsi oleh konsumen, maka produk ini akan didistribusikan terlebih dahulu. Jadi produksi di sini adalah mata rantai adanya kegiatan konsumsi dan distribusi. Dalam Al-Quran, kata produksi itu sangatlah sulit ditemukan. Kata yang tadi saya sebutkan, nataja ataupun intaj, itu sangat sulit ditemukan dalam Al-Quran. Akan tetapi kalau misalkan produksi itu dipahami sebagai kata kerja, yaitu sebagai kegiatan menghasilkan sesuatu, maka akan menemukan banyak ayat yang menjelaskan tentang produksi. Seperti dalam buku ekonomi yang diterbitkan oleh P3EI Yogyakarta menyebutkan bahwasanya ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang produksi maksud saya, maaf. Yang pertama yaitu tentang industri besi, kemudian ada industri perhiasan emas, kemudian ada industri minyak, ada industri kulit ataupun yang lainnya. Namun dalam beberapa buku tafsir ekonomi ataupun ayat-ayat ekonomi, surat Al-Hadid ayat 25, kemudian As-Sajdah ayat 27 dan As-Saba ayat 10 ini dijadikan sebagai rujukan dalam menemukan ayat produksi. Kita baca surat Al-Hadid ayat 24 dan 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghaniyul Hamid, huwal Ghaniyul Hamid, dia yang maha kaya dan maha terpuji. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus
rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Liyaquman nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Dan kami turunkan dan kami ciptakan besi padanya, yang mana di dalamnya itu terdapat manfaat bagi manusia, waliya'lamallahu, dan supaya Allah mengetahui mayyan syurahu, siapa yang menolong agamanya, wa rasulahu, dan rasul-rasulnya, bil ghaibi, dan padahal Allah tidak melihatnya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi munasabah ayat pada surat Al-Hadid ayat 24 dan 25. Pada ayat 24 di situ dijelaskan bahwasanya yaitu orang-orang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Karena pada ayat 24 itu ada orang-orang kikir yang menyuruh orang lain untuk berbuat kikir, maka Allah itu maha mengetahui dan maha kaya, dan diutuslah para nabi dengan diturunkannya kitab dalam surat Hadid ayat 25 yang menjelaskan bahwasanya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Kenapa sih rasul itu diturunkan atau diutus oleh Allah? Supaya bisa berbuat adil terhadap orang-orang yang kikir yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 24 tadi. Oke, sekarang kita beralih kepada penafsirannya. Dalam surat Al-Hadid ayat 25 di sini dijelaskan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Jadi dalam ayat ini menurut tafsir Kementerian Agama, ayat ini lebih menunjukkan kepada hal-hal yang berupa sains, karena di sini dijelaskan tentang bagaimana pembuatan besi, melunakkan besi, cara melunakkan besi, kemudian dipakainya besi tersebut untuk membuat baju atau alat perang. Akan tapi menurut Quraisy Shihab, ayat di sini menjelaskan bahwasanya Allah itu mengutus rasul dan menurunkan kitabnya agar manusia itu menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat yang adil. Khusus untuk Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya besi itu memiliki kekuatan yang dapat membahayakan dan juga menguntungkan bagi manusia. Jadi secara eksplisit tafsir Al-Misbah di situ tidak mengungkapkan ayat Al-Hadid ayat 25 ini sebagai ayat tentang produksi. Akan tapi ketika diuraikan penafsirannya itu terkesan memberikan penjelasan tentang nuansa-nuansa ekonomi. Jadi pada tafsir Al-Misbah di situ Quraisy Shihab menjelaskan tentang definisi atau kegunaan daripada besi. Selanjutnya kita beralih kepada tafsir surat As-Saba ayat 10. Kita masih menjelaskan tentang besi. Siapakah yang diberikan mukjizat oleh Allah dapat melunakkan besi? Ya, Nabi Daud. Oke, Nabi Daud itu sangat diistimewakan oleh Allah karena beliau dapat melunakkan besi menjadi baju atau menjadi perisai untuk melindungi dirinya. Dan pada surat As-Saba ayat 10 ini, maka Allah itu menjelaskan tentang bagaimana sih Nabi Daud itu melunakkan besi. Kita baca bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Walaqad atayna Dawuda minna fadla, dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Daud karunia dari kami. Ya jibalu, wahai gunung-gunung, awwibi ma'ahu wat-tayr, dan burung-burung silakan bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi pada ayat ini Allah itu menegaskan kembali keistimewaan Nabi Daud dalam kata wa alanna lahul hadid, yang mengandung makna melunakkan untuknya. Untuknya siapa? Untuknya itu hunya kembali kepada Nabi Daud. Sementara ulama lain menjelaskan bahwasanya pelunakan tersebut dalam arti besi yang demikian kukuh dapat dilunakkan oleh tangan Nabi Daud sebagai baju yang dipakainya untuk melawan raja yang pada waktu itu bersama dengan Nabi Daud. Nah, dalam kegiatan ekonomi, menambah nilai guna dari suatu barang, yaitu dari besi kemudian dijadikan baju atau dijadikan sebagai senjata, maka itu yang dinamakan dengan produksi, yaitu membuat sesuatu memiliki nilai tambah atau lebih berharga dan berdaya guna. Oke, kita berlanjut kepada surat As-Sajdah ayat 27 yang menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Oke, faktor-faktor produksi itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah tanah yang disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 27, kemudian ada tenaga kerja dan juga ada modal. Kita baca terlebih dahulu ayat yang menjelaskan tentang faktor produksi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami itu mengarahkan, kami ini adalah Allah, mengarahkan ataupun malaikat-malaikat mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus atau tanah. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat memakan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ada beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu produksi, di mana dalam kegiatan pertama Allah itu menurunkan air ke bumi, yaitu ke tanah. Kemudian di tanah itu ada tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuhan itu nanti akan memproduksi atau menghasilkan makanan-makanan, baik itu padi ataupun tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Sayuran pun bisa diolah kemudian menjadi beberapa produk-produk yang fast food ataupun yang lain. Kemudian dari tepung, padi itu bisa dijadikan bahan untuk pembuatan kue dan lain sebagainya. Dan tumbuhan itu juga dimakan oleh hewan-hewan. Hewan-hewan ini juga akan menghasilkan suatu produk. Kulitnya itu bisa dijadikan sebagai tas ataupun sebagai baju dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu faktor produksi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu buruh atau orang yang bekerja itu merupakan faktor produksi yang diakui di dalam setiap sistem ekonomi. Jadi Islam itu tidak pernah memandang buruh karena statusnya. Oleh sebab itu relasi antara buruh dan majikannya itu harus mengacu kepada nilai-nilai syariat yang telah ditetapkan. Jadi Allah itu tidak memandang dia itu hitam ataupun putih,
Jadi di mata Allah itu semuanya adalah sama. Kemudian yang terakhir adalah modal. Dalam Islam, Allah itu sangat melarang sekali yang namanya bunga. Bunga bank itu sangat dilarang sekali. Oleh karenanya, ketika kita memproduksi suatu barang, modal yang kita dapatkan itu haruslah halal. Tidak boleh haram ataupun mendapatkan modal itu dari mencuri dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membaca hadis tentang produksi. Bismillahirrahmanirrahim. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha, karena yang meriwayatkan itu adalah Aisyah, maka subjeknya itu menggunakan ha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man amara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha, rawahul Bukhari. Dari Arwah dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut. Jadi dalam hadis ini Rasulullah itu menganjurkan kepada umat muslim agar bisa memakmurkan atau memproduksi kembali tanah yang tidak dipakai, karena tanah tersebut nantinya akan bisa menghasilkan suatu produk yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang yang mengelola tanah tersebut. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya produksi dalam Islam itu tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata. Dalam perspektif Islam yang paling utama, produksi itu adalah dalam hal kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi manusia semata. Dalam beberapa implikasi tentang produksi, yang pertama yaitu seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral Islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi ataupun distribusi. Yang kedua, kegiatan produksi itu harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan ataupun keterbatasan, tetapi lebih kompleks. Yang perlu kita garis bawahi yaitu nilai-nilai Islam dalam produksi adalah menjunjung tinggi nilai kemaslahatan. Dalam ekonomi, para produsen itu dilarang keras untuk memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan. Produsen itu harus memastikan bahwasanya produknya itu harus membawa kemaslahatan bagi manusia. Jadi bukan saja kemaslahatan untuk manusia, tapi juga kemaslahatan bagi alam semesta dan segala isinya. Mungkin itu saja tentang tafsir ayat dan hadis produksi. Yang selanjutnya kita akan mencoba menghafalkan ayat yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah dengan ayat ini? Waqsid fi masyika. Sudahkah kalian hafal? Ayat ini berbicara tentang apa ya? Betul sekali. Jadi ayat ini berbicara tentang al-iqtisad. Sedangkan yang kedua, wa qul i'malu fasayarallah. Tentang apakah ayat ini? Ayat ini berbicara tentang mencari nafkah atau bekerja. Oke, silahkan teman-teman menghafalkan ayat tersebut. Kalau misalkan teman-teman memiliki hafalan yang lainnya juga tidak apa-apa untuk dikirim di tugas di dalam topik yang telah saya buat. Nantinya ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bukan hanya bermanfaat tapi juga bisa menambah pahala buat teman-teman. Amin. Semoga pertemuan ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa
lupa di subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan info video yang terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.